Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil baitihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Summa ukhaikum bitaqiyatil islamiyah, taqiyatin thayyibatin mubarakah, taqiyatin min indillahi, taqiyatin ahli jannah. Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bih. Ma'asyiral muslimin ifan billah rahimakumullah. Puji dan syukur sejenak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang telah melimpahkan lapis-lapis keberkahan untuk kita, sehingga di pagi hari ini kita mampu melangkahkan kaki menuju ke masjid dan majelis ini, yang semoga harapan kita tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga. Dan semoga duduk kita di tempat ini merupakan qarartu fi riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menanamkan sakinah ke dalam diri kita dan menyebut nama kita dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi yahdina minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim, addal amanah wa balaghar risalah wa nasaqal ummah wa kasafallahu bil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataul yakin. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa itba dan uswah kepada beliau, sehingga kita nanti diakui sebagai umat beliau yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ifan billah rahimakumullah, harapan kita semoga di pagi hari ini kita termasuk di dalam doanya Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya, karena kita mengawali hari ini sekaligus juga mengawali di tahun baru, tahun 1448 Hijriah, meskipun ada khilafiyah, ya, ada yang berpendapat kalau besok baru tahun barunya, ada yang sudah menetapkan hari ini baru tahun baru, tetapi kita senantiasa berharap ya di pagi hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita melakukan aktivitas yang mendatangkan manfaat, ya. Karena al-bukur itu bukan hanya semata-mata pagi, tetapi al-bukur itu adalah pagi yang bermanfaat, pagi yang kita gunakan sebagai aktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan manfaat untuk kita bersama. Nah, Bapak Ibu Ibn Billah rahimakumullah, salah satu dari khulafaur rasyidin yang menjadi gudangnya ilmu, dan itu sekaligus ditetapkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Meskipun pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib masyarakat itu banyak terjadi carut marut, terjadi perselisihan, banyak pula yang kemudian menjadi pemberontak dan lain sebagainya. Tetapi Ali bin Abi Thalib ini menjadi gudangnya ilmu, tempat bertanyanya para orang-orang, dan tidak menjadi hal yang tabu ketika orang-orang pada masa-masa awal masuk Islam itu justru kemudian bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Karena ya sudah terbukti bahwa Rasulullah SAW menetapkan Ali bin Abi Thalib itu
sebagai gudangnya ilmu, ya. Yang mana ketika pemerintahan Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab itu kedatangan 3 pendeta Yahudi yang kemudian pengen mengetes Umar bin Khattab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sulitnya, yang ternyata juga yang mampu menjawab adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ada kitab khusus yang merangkum khutbah-khutbahnya Ali bin Abi Thalib, yaitu nama kitabnya Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu adalah rangkuman dari khutbah-khutbahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan kali ini di dalam Nasailul Ibad itu juga mengambil beberapa tutur sapa dari Ali bin Abi Thalib yang bisa kita gunakan sebagai pedoman di dalam kehidupan ini, karena Rasulullah sendiri juga menyebutkan supaya mengikuti Rasulullah kemudian mengikuti Khulafaur Rasyidin. Jadi Rasulullah telah menyebutkan ikutilah aku dan ikutilah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 imam setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ali bin Abi Thalib mengatakan, man istaqqa ila jannati sara'a ilal khairat. Barang siapa merindukan surga, maka dia akan segera dalam melaksanakan kebaikan. Jadi artinya surga itu akan bisa dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan, yang melaksanakan khairat, yang khairat, ya. Dan perlu untuk kita ketahui bersama bahwa kata-kata khair itu kebaikan yang tidak hanya dari sudut pandang manusia, tetapi khairat itu adalah kebaikan dari sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau itu kebaikan dari sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu belum tentu pula menjadi sebuah kebaikan dari sudut pandang manusia. Contoh, ketika cuaca sangat dingin, kemudian kita harus berwudu dengan air yang begitu dingin, maka kalau menurut kita itu tidaklah menyehatkan. Cuaca yang dingin menciptakan air yang dingin, kemudian kita berwudu dengan air yang dingin itu. Ini bagi kita tidak menyehatkan, ya, karena akan membuat saraf kaku dan lain sebagainya. Tapi itu dari sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kebaikan. Maka kebaikan inilah yang kemudian dikatakan khair, ya, kebaikan dari sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kemudian kita jadikan akal sebagai pusat untuk melakukan kebaikan yang bersifat khair ini, karena harus disesuaikan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadangkala kita itu menganggap hal itu tidak baik, tetapi Allah menganggap baik, maka kebaikan itu harus kita utamakan. Inilah yang kemudian Allah menyebutkan, bisa jadi apa yang engkau pikirkan baik itu tidak baik bagimu, dan bisa saja terjadi hal yang menurutmu tidak baik tapi justru menjadi kebaikan bagimu. Allah telah menetapkan seperti itu. Maka tentu ada rahasia yang telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi surprise bagi kita kelak di akhirat nanti. Karena kita merasa hal-hal itu tidak baik bagi kita, tapi ternyata itu menjadi kebaikan-kebaikan dari kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu telah Allah tetapkan sebagai bentuk khairnya itu. Maka
apapun yang menjadi kaifiat di dalam imtisalul awamirillah, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun wajtinabun nawahi, meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, ini sudut pandangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, malaikat saja itu kalah dengan sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan manusia, maka para malaikat ini meragukan, kenapa ya Allah engkau menciptakan makhluk yang hanya membuat kerusakan di dunia? Karena malaikat ini sudah berpengalaman dengan makhluk sebelum adanya manusia, yaitu Allah pernah menciptakan satu makhluk dari pucuk api yang merah, yang kemudian makhluk itu disebut dengan sumia. Yang sumia ini beranak pinak sangat banyak sekali, memenuhi dunia, tapi karena sifat apinya itu tidak bisa berubah, maka sifat api itu tetap melekat pada diri sumia, sehingga ketika tersinggung sedikit terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, sampai kemudian saling membunuh antara satu dengan yang lain, sehingga menumpahkan darah di dunia ini. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu menghapus sumia ini dari dunia. Nah, hanya ada satu keturunan yang masih kecil yang dibiarkan hidup, karena satu keturunan ini itu diasuh oleh para malaikat, namanya adalah Azazil atau Izazil. Diasuh oleh malaikat, diberi beban tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tekun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah menaikkan derajatnya sampai ke langit sab 1, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit sab 2, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sampai langit ke-7, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai pimpinan para malaikat. Kenapa? Karena sumia ini punya sifat nafsu yang tinggi, punya sifat api yang sangat tinggi, tapi mampu meredam nafsunya itu, mampu meredam amarahnya itu, beda dengan malaikat. Kalau malaikat memang diberi wewenang untuk taat, diberi dirinya untuk tidak punya nafsu, sehingga tidak ada malaikat yang kemudian butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, tidak ada, karena malaikat tidak punya nafsu. Maka malaikat pun hanya dibebani taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diperintah tanpa banyak pikir kemudian langsung bergegas melaksanakan. Nah, ini malaikat akan berbeda. Tapi keturunan sumia yang namanya Izazil ini nafsunya sangat tinggi, tapi mampu meredam itu dengan ibadah-ibadah, maka sangat istimewa sehingga diangkat menjadi pimpinan para malaikat. Tetapi ketika kemudian diciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk yang sudah tercipta sebelumnya untuk bisa sujud, tunduk, mengakui Nabi Adam dari segi ilmunya, tetapi Izazil tidak mau. Ya, kalau di dalam Al-Quran disebutkan, Izazil mengatakan, kalau aku itu terbuat dari api, sedangkan Adam dari tanah. Unsur api itu lebih mulia, lebih tinggi daripada tanah. Maka tidak layak kalau api harus tunduk sujud kepada tanah. Kalau di dalam tafsir atau bahari disebutkan, aku ini sudah beribadah ribuan tahun, sedangkan Adam baru saja tercipta, belum melakukan ibadah. Maka tidak layak orang yang makhluk yang sudah beribadah ribuan tahun tunduk kepada makhluk yang belum pernah melakukan ibadah. Maka kemudian kesombongan itu muncul, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi iblis itu, ya. Menjadi iblis karena terlaknat, terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat berpengalaman dengan makhluk sumia ini, maka kemudian meragukan ketika mau diciptakan manusia, meragukan kalau manusia ini akan membuat kerusakan di dunia. Karena
berbuat buruk, bertindak aniaya, berbuat zalim dan lain sebagainya yang penuh dengan keburukan. Maka sangat istimewa ketika ada manusia yang memiliki nafsu di dalamnya, yang kemudian mampu untuk menekan nafsu itu dan berbuat kebaikan. Maka dengan orang yang istimewa ini Allah telah menyediakan surga untuknya. Nah, jadi kebaikan yang mampu ditekan, keburukan yang mampu ditekan oleh manusia sehingga mengutamakan untuk berbuat baik, dan kebaikan itu bersudut pandang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kebaikan itu akan berbuah surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khair itu adalah kebaikan dari sudut pandang Allah. Perkara untuk akal pikiran kita tidak mampu menjangkau kebaikan itu, maka kita lepaskan akal pikiran kita utamakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu memperoleh gelar As-Siddiq itu kan karena menolak akal kemudian mengakui kepercayaan itu dengan iman. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Mi'raj kembali lagi ke Mekah, yang kemudian hendak diceritakan ini, Rasulullah kemudian bingung. Kalau ini aku ceritakan sudah pasti akan ditertawakan, karena hal yang mustahil aku lakukan itu mampu untuk aku lakukan. Melakukan perjalanan yang super jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian melakukan perjalanan yang mustahil, jadi perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang mustahil dari Masjidil Aqsa melalui batu pijakan namanya As-Sakra sampai ke Sidratul Muntaha, tembus Rafrafil A'dhar ke Al-Mustawa, yang manusia manapun tidak akan bisa menembus langit-langit itu. Yang kemudian pulang lagi ke Mekah hanya dilakukan sepertiga malam. Maka hal yang sangat jauh dan hal yang sangat mustahil dilakukan dalam sepertiga malam itu kalau diceritakan sudah pasti akan ditertawakan oleh orang-orang, pasti banyak penolakan. Tapi kalau tidak aku ceritakan, maka apa yang menjadi risalah yang aku bawa dalam Mi'raj tadi, yaitu perintah untuk sholat, maka tidak akan tersampaikan. Yang kemudian betul ketika diceritakan kepada Abu Jahal, ketika Abu Jahal atau Amr bin Hisam itu bertanya, dari mana engkau Muhammad? Maka Rasulullah mengatakan, aku baru Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa tembus langit ke-7 sampai pada Sidratul Muntaha atau Al-Mustawa. Maka kemudian ditertawakan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kemudian mengumumkan kepada khalayak ramai, semua juga ikut tertawa, kemudian pengen mempermalukan Rasulullah di hadapan sahabat setianya yaitu Abu Bakar. Diceritakanlah itu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, temanmu itu sudah gila. Saat ini karena dakwahnya tidak tersampaikan, mungkin sudah stres. Kenapa? Karena dia mengatakan sepertiga malam mampu untuk melakukan perjalanan sampai ke Palestina, sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian dengan alat apa dia bisa menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan waktu yang singkat? Apalagi kemudian dia itu tidak bisa terbang kok sampai bercerita mampu menembus langit-langit sampai kepada Sidratul Muntaha. Kan gila itu. Maka Abu Bakar mengatakan, siapa yang mengatakan itu? Rasulullah sendiri, Muhammad sendiri. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau itu yang menyampaikan Rasulullah, yang lebih mustahil dari itu, aku percaya. Nah, kepercayaan dari Abu Bakar ini adalah kepercayaan yang menolak akal. Karena tidak mungkin di dalam kehidupan nyata menurut akal manusia melakukan perjalanan yang jauh yang harusnya ditempuh
Kalau kendaraan tercepat itu bisa 1 bulan, kendaraannya agak lambat bisa 3 bulan, tapi hanya ditempuh sepertiga malam. Sepertiga malam pun itu sudah naik sampai ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Mekah. Maka secara akal itu tidak masuk akal. Secara ilmu pengetahuan itu juga tidak bisa ketemu dengan ilmu pengetahuan. Karena alat apa yang digunakan sebagai transportasi untuk naik sampai tembus ke langit ke-7 itu? Yang sampai ke langit Sab-1 saja untuk melewati wilayah ozon itu membutuhkan peralatan yang super canggih. Sementara zaman Rasulullah tidak ada peralatan itu. Jangankan kok tembus ke langit, hanya mengudara saja pesawat belum ditemukan. Kok kemudian sampai tembus ke langit-langit. Nah, maka tidak mungkin itu terjadi secara ilmu pengetahuan dengan dalih apapun, tidak akan mungkin terjadi. Maka secara akal tidak masuk akal, secara ilmu pengetahuan juga tidak bisa ditemukan, maka hanya satu yang kemudian bisa untuk percaya dengan adanya itu, yaitu iman. Maka kebaikan yang didasari dengan iman yang mampu mengalahkan akal dan ilmu pengetahuan ini adalah khair. Nah, kebaikan khair. Maka kalau kita pun juga berpikir, kalau ada hadis Rasulullah yang mengatakan man la yarham la yurham, orang yang tidak berkasih sayang itu tidak layak dikasih sayangi. Artinya kan sama ketika orang yang berbuat dolim kepada kita, maka kita balas dengan kedoliman serupa, itu sah, boleh, kan gitu. Maka ya sah dan boleh itu. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan bahwa membalas kedoliman orang lain dengan kebaikan itu adalah luar biasa. Tidak hanya membalas keburukan dengan keburukan yang sama, meskipun itu boleh, tapi membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, itulah jiwa pemaaf yang paling tinggi. Nah, maka Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di dalam Al-Hikam kan mengkategorikan ada 3 tingkatan orang yang menjadi pemaaf. Ya. Yang pertama, dia senantiasa memaafkan perbuatan dolim orang lain, meskipun sebenarnya dia punya kesempatan untuk membalas, tapi dia lebih memilih tidak membalas. Nah, yang kedua, melupakan perbuatan orang lain, sehingga dia tidak mengingat lagi kalau orang tersebut berbuat dolim kepadanya. Nah, yang pertama tadi meskipun memaafkan, tapi masih ingat ketika ketemu. Tapi yang kedua ini sudah melupakan. Berarti tingkatan kedua dalam kategori pemaaf. Nah, tingkatan ketiga kategori pemaaf, tingkatan yang paling tinggi adalah membalas perbuatan dolim orang lain itu dengan kebaikan. Dan itu Rasulullah yang sudah mencontohkan. Di mana Rasulullah SAW ketika setiap hari melakukan perjalanan ke Ka'bah itu senantiasa diludahi oleh orang kafir Quraisy. Yang suatu ketika yang meludahi itu tidak ada, malah dicari oleh Rasulullah. Ternyata disampaikan kalau yang meludahi itu sedang sakit. Rasulullah kemudian pulang membawa perbekalan makanan, menjenguk orang yang senantiasa meludahi Rasulullah SAW. Nah, ini adalah keburukan dibalas kebaikan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah khair. Nah, jadi khair itu kalau di dalam terjemahan yang bisa kita maknakan, bisa kita mampu untuk membahasakan, khair itu adalah kebajikan. Jadi kalau dalam terjemah itu bukan bermakna kebaikan, tapi kebajikan. Apa itu bajik? Kebajikan itu adalah kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan yang sangat banyak berkumpul menjadi satu, maka itu disebut kebajikan. Maka khair itu pun itu adalah kumpulan dari perbuatan baik yang banyak kemudian berkumpul menjadi satu, maka disebut dengan khair. Nah, orang yang mampu melakukan khair ini
disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi siapa yang merindukan surga, maka dia akan segera dalam melaksanakan kebaikan. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan, wa man asfaqo minan narin taha anis syahwat. Nah, barang siapa takut siksa neraka, nah, maka dia akan berhenti dari menuruti hawa nafsunya. Nah, artinya hawa nafsu itu tidak semua mengarah kepada keburukan, tetapi sebagian besar memang mengarah kepada keburukan. Dari berbagai makna nafsu, ya, itu kan ada nafsu mutmainnah, nafsu la'amaratun bisu, nafsu lawamah. Dari tiga hal itu, yang dua itu mengarah kepada keburukan. Hanya nafsu mutmainnah itu yang mengarah kepada kebaikan. Tapi nafsu mutmainnah ini pun itu tidak banyak orang yang memiliki. Nafsu keinginan yang sangat menggebu-gebu untuk beribadah kan sangat jarang sekali. Ya. Keinginan yang menggebu-gebu untuk berinfak ini sangat jarang sekali. Ini adalah nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah itu nafsu ya yang standar, ya, kepingin makan, tapi bisa saja kemudian ketika tidak tercapai keinginan makannya, dia berbuat hal-hal yang tidak baik, bisa mencuri, mencopet, ya, dan lain sebagainya, atau merampok gitu, supaya nafsu keinginan untuk makan ini bisa terpenuhi. Keinginan untuk memiliki pakaian yang bagus, tapi kalau tidak terpenuhi, dia bisa menjarah, bisa berbuat korup dan lain sebagainya. Nah, ini berarti mengarah kepada keburukan, walaupun nafsu yang standar. Apalagi kemudian la amaratun bisu, nafsu amarah, nafsu yang membuat kedoliman, ini justru sudah pasti mengarah kepada keburukan. Yang kemudian para ulama itu membuat satu statement yang berada pada tengah-tengah antara nafsu mutmainnah dengan nafsu yang buruk, itu di tengah-tengahnya kemudian diberi makna nafsu sufiyah, nafsu yang mampu untuk zuhud terhadap dunia, yaitu artinya zuhud itu tidak terlalu meninggalkan dunia, tapi digunakan dunia itu adalah untuk lahan dan ladang di dalam menanam untuk dituai di akhirat nanti. Tapi nafsu-nafsu ini kebanyakan memang sudah mengarah pada keburukan. Maka kalau kita takut terhadap neraka, ini harus kita kekang nafsu itu. Nafsu tidak bisa dihilangkan, karena itu adalah fitrah yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Bahkan ketika manusia diciptakan, itu nafsu sudah dimunculkan, dan itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, yang kemudian manusia disebut dengan al-bashar. Jadi manusia itu kan ada ragam bahasa yang menyebutkan, disebut dengan an-nas, disebut dengan al-in atau insan, disebut dengan bani Adam, disebut dengan bashar. Nah, penyebutan bashar ini adalah karena memang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu diberi nafsu, juga diberi akal, sehingga mana yang kemudian bisa paling dominan terhadap dirinya. Ketika nafsu itu yang paling dominan, maka dia akan bisa berada pada posisi yang lebih buruk dari binatang. Tetapi kalau akal dan kolbunya itu yang lebih dominan, lebih tinggi, maka bisa melebihi posisinya dari malaikat. Nah, dan nafsu yang mengarah kepada keburukan mampu dikekang karena itu adalah bentuk dari tarkul ma'asinya kita, ya, mencegah keburukannya kita, karena nafsu itu mengarah kepada keburukan, dan nafsu itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Bagaimana Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan baru sampai ke
lutut ini sudah mau berdiri. Ya. Berarti ruh itu dimasukkan baru sampai lutut sudah mau berdiri, sehingga tidak kuasa, terjatuh. Kemudian sampai ke perut, ini juga mau berdiri karena nafsunya sangat tinggi. Nah, yang kemudian sampai selesai dimasukkan ruhnya, Nabi Adam kemudian berdiri, tidak kuasa menahannya, dia bersin, baru kemudian mengucapkan alhamdulillah. Jadi kaifiat tentang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah ini sejak Nabi Adam alaihissalam ini, ketika beliau itu buru-buru berdiri ketika ditiupkan ruh di dalam dirinya. Nah, jadi memang sudah ada nafsu itu sejak zaman Nabi Adam diciptakan, dan kita itu juga punya itu nafsu itu, dan itu tidak bisa dihilangkan, bisanya hanya dikendalikan, bisanya hanya ditahan, tidak bisa akan dihilangkan. Dan nafsu itu tunduknya adalah dengan lapar. Nah, maka puasa itu dalam rangka untuk menundukkan hawa nafsu, karena di dalam I'anatul Talibin itu kan disebutkan kalau nafsu itu ketika akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man ana wa ma anta, siapa aku dan siapa kamu, maka akal mengatakan anta rabbi wa ana abdi, engkau adalah Tuhan dan aku adalah hamba. Tetapi ketika Allah bertanya pada nafsu, man ana wa ma anta, siapa aku dan siapa engkau, maka nafsu mengatakan ana ya ana, anta ya anta, aku ya aku, engkau ya engkau. Maka kemudian Allah menyiksanya di dalam neraka yang penuh dengan siksaan, tapi kemudian ketika keluar ditanya lagi, tetap jawabannya ana ya ana, anta ya anta, engkau ya engkau, aku ya aku. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka Sakor, yang mana neraka Sakor itu adalah neraka yang tidak ada makanan sama sekali, dikurung beberapa hari, baru kemudian nafsu mengatakan anta rabbi wa ana abdi, engkau adalah Tuhan dan aku adalah hamba. Maka puasa itu akhirnya menjadi titik perlakuan untuk bisa menundukkan hawa nafsu. Maka sehingga ketika orang yang berpuasa mampu menundukkan hawa nafsu itu, disediakan pintu khusus untuk masuk surga, yang kemudian ada yang mengatakan itu pintu royan. Ada pula satu pendapat yang mengatakan itu pintu alayya, untuk masuk ke dalam surga, artinya dia akan terhindar, terbebas dari neraka. Ya. Bahkan Rasulullah pun juga menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, maka akan diampuni segala dosa yang telah dia lakukan. Terampuninya semua dosa yang telah dilakukan artinya dia terhindar dari api neraka, dia akan masuk ke dalam surga. Maka apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, siapa yang takut dengan siksa neraka, maka hendaklah dia berhenti menuruti hawa nafsunya. Ini artinya adalah seperti itu, mampu untuk mengampunkan semua dosa-dosa kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesudah kita bersih dari dosa dan khilaf itu, kita akan masuk surga tanpa harus mampir dulu di neraka. Karena sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya dua kata ini sudah cukup, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, mengharapkan kita kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kita mengharapkan kebaikan di akhirat, yaitu surga. Dua ayat ini, dua kalimat ini sebenarnya cukup. Tapi kenapa kemudian dilengkapi dengan waqina adzabannar, supaya kita itu terhindar dari api neraka? Karena orang yang menjadi penghuni surga tidak semuanya masuk surga secara langsung. Ada nanti yang masuk surga itu harus mampir dulu di neraka, karena punya salah, punya khilaf, punya dosa,
yang harus dibersihkan terlebih dahulu di neraka, baru kemudian sesudah bersih ini baru masuk surga. Ada yang harus mampir di neraka dulu baru masuk surga. Sehingga kita memintakan ampun atas kesalahan dan dosa kita, supaya kita itu tidak harus mampir ke neraka, langsung masuk ke dalam surga. Makanya kemudian kita lengkapi doa itu dengan waqina adzabannar, supaya kita terhindar dari azab neraka. Kita langsung masuk ke dalam surga tanpa harus mampir dulu di neraka. Jadi kalau kita takut kepada siksa neraka, maka jangan kemudian kita menghambur-hamburkan nafsu untuk berbuat dosa. Tapi kita mintakan ampun kepada Allah atas semua dosa, dan kita tambahkan khairnya kita, kebaikan-kebaikan kita untuk memasukkan kita ke dalam surga. Meskipun kita itu kalau menurut Abu Nuwais atau Abu Nawas kita kenalnya, meskipun kita itu sebenarnya tidak layak masuk ke dalam surga, tapi kita pun juga tidak kuasa ketika dimasukkan ke dalam neraka. Maka di dalam pertobatan Abu Nawas, di dalam Al-I'tiraf itu kan beliau menyebutkan tidak layak seandainya dimasukkan ke dalam surga, tapi juga tidak kuat dan tidak kuasa kalau dimasukkan ke dalam neraka. Maka ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah, kan itu. Jadi kenapa kok kita tidak layak menjadi penghuni surga? Penghuni surga itu adalah orang yang tanpa dosa, tanpa salah, tanpa khilaf. Karena surga itu adalah bersih. Surga itu harus tazkiyatun nafs, mampu untuk menyucikan jiwa baru masuk surga. Nah kita itu yang seringkali melakukan dosa. Banyak sekali dosa yang kita lakukan bahkan sampai tidak terhitung. Maka tidak layak kita itu sebenarnya masuk ke dalam surga. Dan kita pun tidak kuat kalau seandainya harus dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Ya neraka itu adalah tempat penyiksaan. Dan sementara kita itu memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga tidak akan kuasa masuk ke dalam neraka. Maka satu hal yang kita mintakan kepada Allah untuk mengampuni semua dosa dan khilaf yang telah kita lakukan. Nah, dosa dan khilaf yang kita lakukan itu kita punya kesempatan untuk minta ampun kepada Allah, lebih-lebih di bulan Muharram ini, yaitu dengan apa? Dengan puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Nah, yang mana Rasulullah SAW senantiasa berpuasa di tanggal 10 Muharram. Untuk apa? Ya kaifiatnya adalah untuk menghapus dosa, khilaf, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Nah, yang kemudian dikabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu juga puasa di tanggal 10 Muharram. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka memperingati keselamatan atas orang-orang soleh dan nabi-nabi mereka ketika dulu terselamatkan dari bencana. Karena Nabi Musa dulu terselamatkan dari bencana pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Kemudian Allah memerintahkan memukulkan tongkatnya ke laut sehingga laut itu terbelah, maka selamatlah Nabi Musa bersama dengan pengikutnya. Itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh dari banjir bandang, banjirnya surut sehingga menyelamatkan kaumnya Nabi Nuh, itu juga terjadi tanggal 10 Muharram. Dan lain sebagainya, masih banyak peristiwa-peristiwa yang mereka anggap sebagai peristiwa yang sangat besar, terselamatkannya mereka dan para pendahulu-pendahulu mereka dari bencana yang terjadi di tanggal 10 Muharram, sehingga mereka itu puasa di tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kalau begitu, kalau seandainya aku berumur panjang sampai menemukan di tahun yang akan datang, aku akan berpuasa mulai tanggal 9 Muharram, yang kemudian kita kenal dengan puasa Tasu'a. Ya, puasa Asyura tanggal 10, puasa Tasu'a tanggal
Tetapi Rasulullah belum sempat menemui bulan Muharram berikutnya, beliau sudah wafat. Sehingga tanggal 10 Muharram puasanya itu sebagai sunnah qauli dan sunnah fi'li, yaitu Rasulullah pernah menyebutkan secara qaul, secara pembicaraan, kalau puasa Muharram akan menghapuskan 1 tahun dari dosa-dosa kita. Kemudian Rasulullah mengerjakan, maka disebut sunnah fi'li dan sunnah qauli. Tetapi untuk tanggal 9-nya itu kemudian disebut dengan sunnah takriri, ya, sunnah berdasarkan ketetapan Rasulullah, tetapi Rasulullah belum pernah melakukan. Nah, hingga puasa tanggal 9, puasa tanggal 10 ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Nah, sehingga kalau kita sudah terhapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu, tapi perlu diingat dosa-dosa yang akan terhapuskan ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar hanya bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Maka ketika ini sudah terhapuskan, kita akan terhindar dari api neraka. Nah, kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat. Barang siapa meyakini datangnya kematian, maka dia tidak akan terlena dengan kesenangan duniawi. Apakah kita harus meninggalkan dunia? Maksudnya adalah kehidupan yang ada di dunia ini? Tidak juga. Maka kemudian para ulama mengatakan zuhud fid dunya itu akan menghapuskan penyakit yang disebut wahan. Penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu terlalu mencintai dunia dan takut mati. Nah, maka yang terlalu mencintai dunia sehingga takut untuk meninggalkan dunia ini, takut mati, itu adalah satu penyakit, dan yang mampu menyembuhkan itu adalah zuhud terhadap dunia. Artinya sederhana, sedengan terhadap dunia, tidak terlalu mencintai dan juga tidak meninggalkan. Karena apapun, dunia ini juga penting. Bahkan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang kita kenal dengan Gus Bah itu mengatakan, kalau seandainya diklarifikasi kepentingan akhirat dan dunia, itu lebih penting dunia. Karena di akhirat itu tidak lagi kita menanam. Di akhirat itu hanya tinggal memanen atau menuai. Apa yang kita panen itu adalah yang di dunia. Sehingga yang kita tanam itu harus kebaikan di dunia. Maka menurut Gus Bah lebih penting dunia daripada akhirat. Artinya bagaimana di dunia ini kita bersikap sehingga akhirat itu tinggal menuai apa yang kita perbuat di dunia ini. Kalau kita pengen di akhirat itu memanen kebaikan, maka kebaikan yang harus kita tanam di dunia ini. Kalau keburukan yang kita tanam di dunia, maka di akhirat itu ya tinggal memanen keburukan. Maka lebih penting dunia untuk tempat kita menanam, sehingga akhirat nanti kita akan bisa terpacu, bisa menjadi indikator dari kehidupan dunia kita. Ya. Jadi kita itu punya batas kehidupan di dunia. Walaupun umurnya itu sudah ratusan tahun, seperti halnya Nabi Nuh yang berumur 950 tahun, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengatakan kalau kehidupan dunia ini adalah singkat. Jadi yang 950 tahun pun itu dikatakan singkat oleh Rasulullah. Ya. Bahkan di zaman Nabi Soleh itu sempat ada ibu-ibu yang menangis di sebuah makam, menangis sejadi-jadinya, kemudian ditanya oleh Nabi Soleh, "Wahai ibu, kenapa engkau menangis?" "Aku menangisi anakku yang mati dalam usia muda, belum pernah merasakan nikmatnya dunia." "Berapa usia anakmu ketika mati?" Ibu itu menjawab 200 tahun. Jadi 200 tahun dikatakan mati dalam usia muda dan belum merasakan nikmatnya dunia.
Maka Nabi Soleh mengatakan, berbahagialah wahai ibu, anakmu mati dalam usia 200 tahun. Karena suatu masa nanti akan ada manusia yang umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Maka sang ibu tadi dengan heran mengatakan, wahai Nabi Soleh, kalau seandainya aku yang dikasih umur 60 tahun, maka aku gunakan umur 60 tahun itu untuk sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud langsung 60 tahun. Karena apa? Umurnya itu panjang-panjang. Tapi umur yang panjang sampai ratusan tahun itu pun Rasulullah mengatakan itu adalah singkat. Nah, jadi kita itu punya singkat. Nah, kapan umur yang kemudian tidak ada kata penghujungnya, tidak ada kata singkatnya, yaitu ketika kita berada di kehidupan akhirat. Karena di sana ada khalidina fiha. Kita akan kekal di dalamnya, di dalam kehidupan akhirat ini. Tidak ada kematian lagi ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur kita. Di dalam yaumul ba'ats nanti kita dibangkitkan dan tidak ada kematian lagi setelah dibangkitkan itu. Lihat katanya di neraka nanti akan disiksa kemudian mati dihidupkan kembali. Itu tidak ada matinya. Jadi disiksa itu kalau menurut beberapa tafsir itu kan disebutkan seandainya penyiksaan itu menghancurkan kepala itu tidak sampai mati. Jadi kepalanya hancur kemudian pulih lagi. Nah, kemudian hancur lagi, pulih lagi. Itu tidak sampai mati. Jadi artinya kehidupan di sana itu lebih abadi. Nah, kehidupan dunia ini ada batas untuk kita mengakhiri yaitu kematian. Maka ketika kita yakin bahwa kita itu akan mati, maka harus kita hilangkan perasaan untuk hubud dunia, terlalu mencintai kepada dunia. Maka kita gunakan dunia ini adalah menanam untuk kita panen di akhirat nanti. Kebaikan-kebaikan di dunia yang harus kita terapkan untuk bisa kita tuai di akhirat nanti. Karena perintahnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kita itu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah sesuatu yang bersifat ingkar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa menjadikan dunia ini sebagai tanaman-tanaman kita yang bisa kita tuai atau kita panen di akhirat nanti. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, ya otomatis yang kita panen di akhirat nanti adalah kebaikan. Nah, maka bekal yang paling tinggi, bekal yang paling sempurna, dan bekal yang paling baik yang kita gunakan untuk bekal kita menghadapi kematian adalah takwa. Nah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena takwa itu senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi rotor dan pionir di dalam hidupnya, sehingga tidak mengatakan ini untukku, tapi ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu banyak macamnya, banyak artinya. Kalau di dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan yang namanya takwa itu ya imtisalul awamirillah wa jtinabun nawahi, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kalau Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Ubay, apakah yang dimaksud dengan takwa? Maka Ubay menjawab, pernahkah engkau wahai Amirul Mukminin berjalan di suatu malam, cahaya remang-remang, banyak jebakan, banyak duri yang ada di situ? Maka Umar mengatakan, pernah wahai Ubay. Apa yang kau lakukan wahai Amirul Mukminin? Aku senantiasa berhati-hati dan waspada. Maka itulah yang disebut dengan takwa. Maka takwa itu hati-hati dan waspada. Itu menurut Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian ada lagi menurut Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan takwa itu ya birullah, ya, menjadikan kita itu berbuat super baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
artinya super baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang menjadi kepentingannya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hal yang utama untuk bisa kita lakukan meskipun mengesampingkan kepentingan kita sendiri. Nah, yang keempat, yang terakhir, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa man arafat dunya hanat alaihil musibat. Nah, barang siapa mengetahui dunia, maka semua musibah yang menimpanya itu akan terasa ringan. Ya. Karena dunia ini adalah tempat untuk kita menerima ujian. Musibah itu akan datang pada diri kita, itu tidak akan bisa kita elakkan. Ya. Wala nabluwanakum bisa'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini seakan-akan Allah itu bersumpah, aku bersumpah bahwa aku akan menimpakan bala dan ujian untuk kalian. Nah, jadi ini sebagai bentuk kalau Allah Subhanahu wa taala itu kalau bersumpah, Allah bersumpah, itu berarti kan innallaha la yahliful mi'ad. Allah itu adalah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau dia itu sudah bersumpah berjanji, itu pasti akan terlaksanakan. Berarti kita itu di dunia pasti akan menerima masalah, pasti akan menerima musibah. Tinggal musibah dan masalah itu tergantung dari sudut pandang apa yang kita lakukan. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa atas semua perintah dan larangannya, maka kita akan menerima musibah itu disebut dengan ujian. Ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat, untuk menguji lolos dan lulusnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti anak-anak. Anak-anak itu yang kelas 1 melakukan ujian untuk bisa naik derajatnya menjadi kelas 2. Orang-orang yang kemudian mendaftarkan diri di dalam pekerjaan, dia ikut ujian untuk bisa meningkatkan derajatnya, yaitu masuk di dalam perusahaan itu, menjadi karyawan di perusahaan itu. Nah, itu ujian. Tapi kalau kita itu orang yang beriman, tapi sedang lalai tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kita satu-satunya, tapi justru menjadikan harta benda, menjadikan apa yang kita miliki itu sebagai Tuhan-Tuhan kecil yang ada di dalam kehidupan kita, maka Allah menurunkan musibah yang sifatnya adalah teguran. Sifatnya teguran. Untuk apa? Ditegur supaya kita kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada keimanan yang benar. Maka itu adalah teguran. Nah, kalau kita itu dari awalnya bukan Islam kemudian masuk Islam, atau awalnya kita bergelimang dengan maksiat, dengan kefasikan, dengan kemungkaran, tapi kemudian kita berpindah menjadi hal-hal yang kita berbuat baik, berbuat taat, atau yang kemudian kita maknai dengan hijrah itu, atau login. Nah, itu maka kemudian kita menerima musibah yang namanya adalah cobaan. Allah mencoba apakah serius orang ini hijrah, apakah serius dia itu masuk Islamnya, apakah serius dia berpindah dari kemungkaran menuju ketaatannya itu. Maka diberi masalah. Kalau dia tetap berpegang teguh pada keimanannya, pada keputusannya untuk hijrah itu, oh berarti dia lolos dari cobaan ini, menjadi seseorang yang kemudian berderajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau gagal, oh berarti dia itu tidak sungguh-sungguh di dalam hijrahnya, tidak sungguh-sungguh di dalam masuk Islamnya. Tapi naudzubillah, jangan sampai yang keempat ini, yaitu musibah yang datang kepada manusia, itu disebut dengan azab, karena itu akan turun kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang senantiasa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingkari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kemudian disebut azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab ini. Nah, kalau kita sadar bahwa dunia itu adalah tempat kita menerima musibah, menerima masalah ini,
maka kita jadikan kesabaran, innallaha ma'as-sabirin itu, kita jadikan kesabaran di dalam menerima semua itu untuk tidak kemudian melengsarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang teguh pada iman dan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak musibah, banyak masalah yang datang bertubi-tubi, maka kita akan tetap sabar menerimanya. Ketika kita sabar menerima musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan dikategorikan orang yang lulus dan lolos dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita nanti akan masuk surga. Maka ada seorang penyair yang sangat terkenal namanya Bahu Zamhar, itu beliau mengatakan, jangan pernah engkau mengatakan, ya Allah masalahku begitu besar, ya Allah musibahku begitu besar, tapi katakanlah, wahai masalah, wahai musibah, aku punya Allah yang maha besar. Kalau kita sudah mengatakan kalau masalahku begitu besar ya Allah, maka otomatis kita menganggap ada hal yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, itu masalah kita itu. Padahal Allahu Akbar itu artinya adalah Allah yang maha besar. Maka katakanlah, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Maka Allah yang akan menyelesaikan semua masalah ini. Maka ketika kita mampu untuk menumbuhkan itu di dalam kehidupan kita, musibah, masalah yang kita hadapi itu akan terasa ringan karena Allah membersamai kita. Sebagaimana Rasulullah ketika mengingatkan Abu Bakar di dalam peristiwa beliau hijrah, karena Abu Bakar itu sangat ketakutan kalau seandainya Rasulullah ini ketangkap sehingga nanti akan didolimi, bahkan bisa dibunuh, maka kemudian Rasulullah menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, la takhaf, jangan engkau takut, wala tahzan, dan janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ini adalah ketenangan dari Rasulullah SAW karena menyadari bahwa dunia ini ya memang tempatnya masalah. Kita itu hanya dituntut sabar untuk menerima masalah itu, sehingga Allah nanti yang akan menyelesaikan masalah-masalah ini di kehidupan kita. Sehingga ketika Allah sudah bersama dengan kita, niscaya apapun yang kita lakukan itu akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, barang siapa mengetahui dunia artinya adalah tempat cobaan, tempat musibah, maka semua musibah yang menimpanya akan terasa ringan karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu di dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu kajian kita di pagi hari ini. Semoga menambah hasanah ilmu, hasanah pengetahuan untuk kita, dan menjadi pedoman bagi diri kita menghadapi kehidupan dunia ini, sehingga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya motivasi untuk kita beribadah, senantiasa ada kualitas di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga ibadah yang berkualitas itu akan senantiasa mengundang rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasru minallah wa qaribal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.